Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor Ketua KPK untuk menelpon kepada guys, HM kronologinya. dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Oke, kembali lagi di Bang Pen TV. Oke guys, kali ini kita akan membahas kabar panas yang lagi bikin dunia politik tanah air heboh. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yap, ini buntut dari kasus suap Harun Masiku guys, yang sudah bertahun-tahun jadi misteri. Apakah ini efek dari politisasi atau gara-gara memecat Jokowi dan keluarganya dari PDIP? Ataukah karena ada hal lain? Kita simak saja videonya, tonton sampai habis. Ini dia videonya. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Politik, guys. Saudara HK kasus ini sudah lama beberapa banget, saksi hampir terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan. Udah nggak ada yang sana ketutupan tuh. Handphone turun dikit. 4 jam ya? Iya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Tahun ini PDIP hancur di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam Jokowi dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya
Ya kami menyampaikan, ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Mas Hasto sangat keras, dia orang yang sangat kritis. Maka biasanya yang kritis-kritis ini menakutkan, maka ini bagian dari bagaimana menghentikan agar Mas Hasto tidak kritis gitu. Dan saya kira keliru karena Mas Hasto pasti akan sangat kritis. Dan kita lihat aja, semua yang kritis dan keras pasti akan dicari. Dan pola-pola ini terbaca dengan gampang lah. Kita orang yang hidup di era Orde Baru. Dulu, di era Orde Baru itu, kamu melawan Orde Baru, kamu masuk kategori PKI. Yang kedua, kamu masuk kategori subversi. Habislah dia. Ya. Kalau sekarang nggak, dicari korupsi. Ada kasus Hasto, Sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tetapi ada momentum politik karena PDIP posisi gitu ya. Menyatakan bahwa Jokowi Ya, ada bajingan beberapa tolol. pernyataan Kira-kira mereka dari- ikuti saya gitu kan. Kan saya sebut Pak Presiden juga bajingan tolol, dan pemerintah menyogok masyarakat sipil supaya mudah untuk dikendalikan. Nanti diumpankan begitu Kayaknya jadi CEO ada kasus korupsi ini bakal ditangkap gitu kan. Menghina akal drama sehat terbaru dari di masyarakat episode sipil. selanjutnya. Karena masyarakat sipil tidak dididik untuk berbisnis. Gitu. Yang kedua, ini semacam sogokan supaya jangan punya pikiran lagi untuk mempersoalkan rejim yang ada sekarang ini. Karena itu dikasih uang banyak-banyak. Saya khawatir bukan sekedar sokongan, tapi sandera juga. Iya, itu juga langsung disandra. Jadi kesimpulannya begini guys, kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku untuk bisa melenggang ke DPR lewat pergantian antar waktu. Tapi sayangnya jalannya diduga nggak mulus guys, dan melibatkan suap kepada salah satu mantan komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Nah, disinilah nama Hasto ikut terseret. Tapi KPK menduga Hasto punya peran penting guys dalam memuluskan aksi Harun Masiku. Meski begitu, pihak PDIP sejauh ini masih bersikap hati-hati dan belum memberikan pernyataan tegas soal langkah politik selanjutnya. Yang pasti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kabarnya lagi pusing 7 keliling guys. Karena nggak cuma soal kasus ini aja, tapi juga dampaknya ke citra partai jelang pemilu yang akan mendatang. Oke guys, buat kalian yang penasaran juga, untuk saat ini KPK menegaskan bakal terus mengusut tuntas kasus ini. Bahkan isu ini bisa jadi semakin panas kalau nanti ada fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan. Nah oke guys, gimana menurut kalian soal kasus ini? Apakah ini bakal mempengaruhi elektabilitas PDIP di pemilu yang akan datang? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa like, share, and subscribe di Bang Pen TV biar tidak ketinggalan update terbaru soal-soal isu-isu viral dan politik di tanah air. Oke, sekian saja guys video untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.